Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Info Sepa. Hari ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara kita memanfaatkan artificial intelligence atau AI untuk pembuatan modul ajar. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali artificial intelligence yang dapat kita gunakan, baik itu ChatGPT, kemudian di situ Copilot, dan yang akan saya gunakan saat ini adalah kita akan menggunakan Gemini. Gemini merupakan produk dari raksasa pencarian, yaitu Google. Langsung saja kita buka browser Google Chrome-nya. Setelah kita buka, maka kita ketikkan di sini adalah Gemini. Nah, kita klik saja. Nah, di sini sudah ada ya, Gemini, Google Gemini, Google Gemini. Kita klik. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kemudian kita juga harus mempersiapkan, yaitu format pembelajaran tentunya. Hari ini saya akan membuat yaitu modul ajar Deep Learning dengan format yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kita buka dulu formatnya ya, supaya kita tahu formatnya seperti apa sih. Nah, ini adalah format modul ajar ya. Ada dimensi profil lulusan, tujuan pembelajaran, sampai terakhir yaitu asesmen pembelajaran. Nah, format ini akan kita masukkan, akan kita upload ke Google atau Gemini atau Gemini AI ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi dari Gemini ini ya, dari Gemini ini kita tambahkan dulu add file atau tambahkan file upload. Kemudian kita cari format yang kita simpan tadi. Ya, ini formatnya ya. Kita tunggu sampai terupload dengan benar. Nah, ini ya, sudah ada merah PDF. Kebetulan formatnya dalam bentuk PDF. PDF juga bisa, kemudian dalam bentuk file yang lain pun bisa. Kemudian di sini ada tool. Tool ini kita gunakan ya. Ada beberapa sini ya. Semua bisa kita gunakan, video with view, kemudian deep research, canvas, image with imagine, guide learning. Saya akan menggunakan canvas ini ya. Klik canvas. Nah, setelah kita klik canvas, maka kita akan membuat perintah atau prompt untuk pembuatan modul ajar. Kebetulan sudah saya sediakan di sini. Tinggal copy saja, lalu kita tempel di sini. Pastikan ya. Nah, buatkan modul ajar Deep Learning ya. Dengan format di atas. Formatnya ini maksudnya ya. Format di atas untuk mata pelajaran bahasa Inggris, topiknya Exploring Fauna of Indonesia. Yang saya pilih di sini adalah bekantan atau proboscis monkey. Kelas 9 semester 1, waktu pembelajaran 2 kali 40 menit ya, atau 1 kali pertemuan. Kita juga kalau materinya banyak bisa beberapa kali pertemuan. Nama gurunya kita tulis, kemudian tahun ajaran berapa nih? Tahun ajaran 2025-2026. Kemudian di sini kita tuliskan, mohon dipilih dimensi profil lulusan. Tadi kan sama dengan DPL ya, DPL. Yang sesuai dengan
materi tersebut. Buatkan juga LKPD di bawah modul ajar sesuai dengan topiknya. Ini ya. Jadi ini nanti akan saya berikan, yaitu di deskripsi ya. Nah, sekarang kita klik tanda panah ini. Nah, ini sedang berjalan ya. Gemini sedang membuat yaitu modul ajar sesuai dengan apa yang kita minta. Ini tergantung dari kecepatan internet dan kecepatan cara kerja laptop masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat ini modul ajarnya berada di sebelah kanan ya, nanti akan ditampilkan dalam bentuk preview ya. Sekali lagi, ini tergantung kecepatan dari laptop yang Bapak Ibu miliki. Ya, kenapa saya milih Gemini? Ini karena Gemini ini bisa langsung kita ekspor ya. Kita jadi nggak usah copy-copy nih. Kita nggak perlu ngopi data ini. Tapi kita bisa langsung ekspor dalam bentuk words. Caranya bagaimana? Nah, kan udah jadi ya, udah jadi nih. Nih. Caranya adalah kita langsung klik share ini. Klik share. Lalu kita ekspor. Nah, kita coba lihat hasilnya bagaimana sih kalau dalam bentuk words. Nah, maka ini akan tersimpan dalam file docs kita. Ya. Dalam file dokumen kita yaitu di email kita masing-masing. Nah, ini udah jadi ya. Udah jadi. Ya, ini tadi tulisannya salah tapi diperbaiki sama Google ya, modul ajar. Ini udah jadi nih. Modul ajar Exploring Fauna Indonesia. Jadi sudah ada di situ komponennya, nama gurunya siapa, mata pelajaran apa, topiknya apa, kelas berapa, tahun ajaran, alokasi waktu ya. Nah, ini. Nah, kemudian di sini identifikasi, itu DPL sudah ada ya, ini DPL. 1, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, dan kolaborasi. Ini akan otomatis dari Gemini ini memilih profil lulusan ya. Berarti ini sudah sesuai dengan format deep learning ya. Kita coba lihat ke bawahnya. Nah, ini udah muncul semuanya. Pengalaman pembelajaran ada. Udah alokasi waktunya juga tuh, lokasi waktunya, lihat alokasi waktu itu. Udah benar-benar dibuatkan secara otomatis gitu ya. Nah, ini asesmen pembelajaran. Nah, kemudian sudah lembar LKPD ya. Nah, ini mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti kita bisa edit sedikit-sedikit ya. Kelas berapa. Nah, learning objective, tujuan pembelajarannya apa. Nah, ini ya. Semua sudah ada ya. Ini. Ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, kemudian dari modul ajar yang sudah tersimpan di dalam Google Docs ini, kalau kita ingin mengedit, di sini juga bisa langsung menggunakan Microsoft Word. Kita klik file, kemudian kita download ya. File ini kita download dalam bentuk Microsoft Word, ya, atau Google Doc ini ya. Kita ambil. Kita coba. Nah, di sini sudah ada tuh. Nih, di pojok sebelah kanan nih. Nah, kita coba buka. Inilah modul ajar kita yang kita miliki. Kita coba buka ya. Nah, supaya ini kita coba ini di rename dulu ya. Misalkan modul ajar. Modul ajar. Deep learning. Modul ajar apa nih? Modul ajar bahasa Inggris. Deep learning. Nah, sekarang kita buka. Ya. Nah, ini hasilnya. Ya, kita tinggal sesuaikan aja. Nah, kita tinggal perbesar.
ya. Nah, ini untuk komponen atau informasi umum ya tentang modul ajar ini. Udah otomatis, ini udah rapi ya. Desain pembelajaran juga sudah ada ya. Nah, ini kan biar lulus nanti bisa kita luruskan sendiri ya. Pokoknya ini adalah hasil yang telah dihasilkan oleh modul ajar deep learning. Tinggal kita edit sedikit demi sedikit ya. Nah, ini LKPD kita misalkan taruh di bawah lembar berikutnya. Nah, ini ya. LKPD di sini nanti kita bisa tambahkan tanda tangan di sini. Ya. Tinggal kita tambahkan. Ini adalah materi-materi bahasa Inggrisnya ya, udah jadi itu. Oke. Ya, begitulah cara kita membuat modul ajar dengan menggunakan aplikasi Gemini ya. Kita lihat di sini ya. Jadi sekali lagi silakan ya, ini diedit ya. Tinggal turunin ke bawah, hapus dikit, edit gitu ya dan seterusnya. Ya. Cara mengeditnya ya. Tinggal edit sendiri aja silakan ya. Nah, setelah ini kan modul ajar ya. Nah, biasanya setelah asesmen pembelajaran ini ada nama guru ya, contohkan ya. Misalkan Jakarta. Misalkan 26 Agustus 2025. Ya. Ini sebagai contoh saja. Nah, sini misalkan guru bahasa Inggris. Misalkan seperti ini. Ini contoh ya. Boleh nanti kita tulis nama kepala sekolah di sebelah kanannya sini ya. Mengetahui kepala sekolah. Ini sebagai contoh saja. Ya, kalau ada perubahan kita save. Ya. Ini. Jadi sekali lagi untuk membuat modul ajar ini ya, ini cukup kita menggunakan Gemini atau Gemini AI ya. Sehingga kita bisa membuat modul ajar ini. Nah, sekarang dari modul ajar ini tentunya kita akan lebih tertantang lagi ya, yaitu untuk membuat aplikasi pembelajarannya. Aplikasi pembelajaran dimaksud adalah aplikasi pembelajaran interaktif. Jadi kita tinggal tulis saja di bawah sini. Misalkan buatkan aplikasi pembelajaran interaktif. Ya. Dari modul pembelajaran di atas. Buat semenarik mungkin. Nah, jadi
Gemini ini akan berpikir untuk membuat aplikasi yang kita inginkan. Ya, jadi dari yang tadi ini masih yang tadi nih. Nah, ini dia akan dirubah sama Gemini ini menjadi aplikasi pembelajaran yang menarik. Jadi kata kuncinya adalah buatkan aplikasi, boleh misalkan garis miring app ya, app ya, app aplikasi ya, pembelajaran interaktif dari modul pembelajaran di atas buat semenarik mungkin. Nah, lalu kita klik tanda panah ini. Nah, maka si Gemini ini akan berpikir, dia akan membuat aplikasi pembelajaran. Ingat, kita masih menggunakan Canvas ya, Canvas tadi. Ini lihat nih sebelah pojok sini, Canvas. Dia sedang berpikir bagaimana cara membuat aplikasi pembelajaran interaktif dengan materi bekantan atau berbasis makina. Nah, di sini kita lihat ini ada kode-kode codingnya ya. Codingnya dia otomatis akan menggunakan coding. Ya, akan membuat coding sendiri, nanti akan di-preview hasilnya seperti apa, dan kalau masih berputar, ini masih berpikir ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya previewnya nih. Jadi kalau kita buka di sini, kita lihat nih mulai belajar. Nah, ini ya. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya kita ubah ke dalam bahasa Inggris? Kita tinggal tambahkan. Sekali lagi, kita tinggal tambahkan kata kunci, yaitu misalkan buatkan ikon dua bahasa. Bahasa Inggris dan Indonesia di pojok atas app. Nah, gitu ya. Atau aplikasi. Nah, gitu ya. Kemudian kita klik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Klik. Ya, dia akan berpikir. Kita lihat, ini sedang berpikir bagaimana cara menambahkan dua bahasa ya. Kita bisa gunakan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Sekali lagi kodenya udah kelihatan ya. Kodenya udah kelihatan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, maka nanti akan kembali di preview. Tentunya kita mengharapkan ada tombol untuk bahasa ya. Bahasa apa saya minta? Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa apapun bisa ya. Jadi kita tinggal buat prompt atau perintah. Nah, kita lihat. Nah, ini. Apakah ada tombolnya? Nah, ada kan? Di sini. Ada tombol Indonesia, ada Inggris. Coba kalau kita klik Inggris. Oh, bekantan ya. Nah, ini. Indonesia nih. Ya. Kita buka di aplikasi Gemini aja, kita mau belajar. Nah, kita lihat Inggris kita pakai. Nah, seperti ini. Lanjutkan ke kuis. Nah, silakan. Nah, seperti ini ya. Korek. Harus ada tulisan tuh. Next question ya. Nah, gimana tuh? Ya. Jadi, nah aplikasi ini sekali lagi bisa kita share. Caranya bagaimana? Kita klik share yang pojok atas ini ya. Share ya, kita klik share. Setelah muncul klik share lagi. Kita tunggu sampai selesai bisa tulisan ada tanda copy link ini ya. Nah, copy link ini kita bisa share baik itu ke Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. WA sekalipun bisa. Tinggal kita kopikan link ini ya. Copy ya. Nah, kita copy. Nah, kita akan buka sekarang misalkan
di tempat yang lain ya. Saya akan menggunakan Microsoft Edge. Tinggal copy paste di sini linknya yang kita dapatkan misalkan dari WA, kita langsung enter ya. Nah, ini juga bisa anak-anak bisa belajar mandiri menggunakan aplikasi ini ya. Aplikasi ini akan tetap berjalan, kita tinggal continue aja. Klik continue, nanti akan muncul. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pilih Indonesianya, kita pilih Inggrisnya. Langsung belajar. Ini akan menarik buat anak nih. Ya. Kita juga bisa memasukkan video gitu ya ke dalam aplikasi ini. Kalau nanti pada kegiatan share berikutnya, saya akan coba memasukkan beberapa video atau misalkan beberapa gambar melalui aplikasi ini. Cukup sekian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Inilah yang bisa saya share untuk saat ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat ya. Sekali lagi, semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tulis di komentar. Saya Taryo Hairul Anam dari SMP Negeri 75 Jakarta Barat mengucapkan terima kasih. Jangan lupa kalau suka tayangan video ini, silakan subscribe, like, atau komen ya. Terima kasih, sampai jumpa. The road is tough, the climb is steep, but in his heart he holds his dream.